Jadinya memang kita sengaja strateginya itu bangun di Indonesia untuk market di US. Ini sejujurnya banyak investor misalnya ya, yang tahun lalu pas aku pertama mulai idenya gitu, ngobrol-ngobrol santai, banyak yang ngerasa nggak mungkin lah talent Indo bisa bersaing di sana gitu. Sekarang kita geser ke model bisnisnya. Jika saya tahu kan Asa AI itu kan dilatih di Amerika aja atau global? Kita udah roll out global saat ini, kecuali beberapa negara, cuman kayak US, Kanada, Australia, Jepang, Sekarang banyak Indonesia. penggunanya di Paling banyak itu di US dan Kanada saat ini. oke. Itu ada penjelasannya nggak mas kenapa Ya. malah responnya lebih banyak di sana dibanding di Indonesia misalnya? Memang itu satu keputusan yang kita conscious ambil ya. Co-founder saya orang Indo juga, cuman dia base-nya di US. Jadinya memang kita sengaja strateginya itu bangun di Indonesia untuk market di US atau at least di North America ya. Emang itu udah dari awal tuh emang udah bisnis plan seperti itu ya? Betul. Alasannya karena memang secara bisnis jauh lebih masuk akal kalau kita masuk ini ke market di luar ya gitu. Di US kita nge-charge monthly subscription modelnya sebesar $15 sebulan. $15 sebulan itu buat sana kan kayak cuman sekali minum kopi ya. Sangat affordable lah di situ untuk fitur yang makin lama kita makin tambahin gitu di situ. Di Indonesia $15 sebulan tuh mungkin jadi Kopi berapa botol? ya itu sekitar 280.000 gitu. Di Indonesia aja langganan streaming film aja yang 49.000 banyak yang nggak mau kan. Sering tahun lagi. Ya. Nah sebenarnya ini jatuhnya adalah ke hitung-hitungan bisnis kita ya. Unit economics yang kira-kira make sense itu berapa cost per user, ngobrol-ngobrol tadi. Sama kalau kita mau punya margin yang healthy, perlu nge-charge berapa gitu di situ. Dan kita bisa nge-charge $15 sebulan ke US market yang masih affordable buat mereka. Kita udah ngitung-ngitung, kita udah bisa reaching break even point dari segi cash flow ya. Kita bisa sampai free cash flow positif itu di 5.000 subscriber saja gitu. Sedangkan kalau kita lihat saya juga kan ngembangin banyak aplikasi buat Indonesia dulu ya. Kalau kita lihat market Indonesia, average revenue per user 280.000 itu tinggi banget. Banyak yang di bawah 10.000 gitu average revenue-nya. Jadi kalau mau profitable atau sustainable, mereka harus raih user sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan gitu. Itu yang jadi dorongan utama kita ya, bahwa lebih make sense ini kita marketingin di US market karena unit economics-nya jauh lebih cocok di sana. Di Indonesia kita rilis juga ya, tapi di Indonesia kita pricing kita adjust 129.000 sebulan. Tapi yang lebih gede conversion rate-nya tentu di US. Misalnya lebih banyak subscriber di US gitu, karena buat mereka $15 is okay gitu di situ. Jadi memang dari awal kita udah punya hipotesa ya bahwa lebih make sense untuk tim Indonesia bangun sebuah produk teknologi tapi pasarinnya atau targetingnya itu market di US dibanding market di Indonesia. Karena kan market Indonesia ya kita banyak hal yang tidak baik-baik aja gitu sekarang. Jadi bakal lebih challenging ke depannya. Sedangkan di US ekonomi capacity masih tinggi dan kita ngerasa juga bahwa sekarang talent-talent Indo udah di titik mereka bisa ngebangun suatu hal yang competing globally gitu. Karena kalau kita bicara market US ya, tentunya nggak cuma kita doang yang target. Ini satu hal yang seluruh dunia udah sangat observe. Ya, aku pengen pun juga itu tuh kan ya US pasar yang sangat menggiurkan. Tapi banyak pemain di sana juga pemain-pemain besar gitu. Lebih susah kan kalau nembus sana. Betul. Dan jadinya kompetisinya memang skala global gitu. Kompetisinya banyak banget dari segala macam negara di dunia bangun sesuatu pengen dipasarin di pasar US gitu di situ. Kita
saya cuma punya data untuk B2B ya, B2B SaaS. Sekitar 60% dari B2B SaaS itu market globalnya itu di US sendiri, itu sendirian. Itu menunjukkan bahwa emang economic capacity di sana gede banget ya, gitu. Dan kalau misalnya kita mau target di sana, kualitas yang kita bangun harus global juga, gitu. Ini sejujurnya banyak investor misalnya ya, yang tahun lalu pas aku pertama mulai idenya gitu, ngobrol-ngobrol santai, banyak yang ngerasa nggak mungkin lah talent Indo bisa bersaing di sana gitu. Banyak yang udahlah, lo cari aja yang works di sana, lo amati, tiru, modifikasi, terus deploy buat pasar Indonesia gitu. Boleh aja sih, cuman marketnya nggak ada. Deploy pasar Indonesia kalau bisnisnya nggak masuk, ya ujung-ujungnya percuma juga gitu. Bakat duit doang. Iya, ya jadinya kita balik tesisnya, biar kita yang fokus ke arah kualitas dari teknologinya gitu. Karena dari pengalaman saya ngebangun banyak teknologi, ngelit banyak teman-teman yang di sisi tech ya, kita sebenarnya udah di titik yang kita udah bisa competing globally. Kalau kita punya strategi dan desain dan eksekusi yang bagus gitu. Jadi ini sekalian mungkin agak nekat juga ya dari kami ya. Kami ngebangun ini sekalian untuk ngejawab concern dari investor-investor kayak gitu. Investor yang ngerasa nggak percaya Indonesia bisa bangun untuk US market atau global market. Let's see how we go. Let's bangun sesuatu, kumpulin talent-talent yang memang world class gitu, bisa compete globally, dan kita kasih inspirasi, kasih desain, kasih visi yang bagus, kita eksekusi bareng, dan ini semuanya turun tangan ya. Maksudnya kita kan dimodel sebagai startup di US ya. Model kerja kita, model struktur kita segala macam kayak di sana, sangat flat, nggak ada hierarki, semuanya bisa turun tangan, bangun apapun gitu. Jadi orang-orang yang terkumpul pun orang-orang high agency yang memang punya motivasi untuk ya nggak cuma nunggu dikasih kerjaan, tapi ada problem, let's fix it gitu di situ. Jadinya, Orangnya Indonesia semua nih? oh iya, orangnya Indonesia semua kebetulan ya. Co-founder saya Indonesia juga, jadi 80% dari tim kita di Indonesia, 20% di US. Yang US lebih fokus ke arah strategi dan marketing ya, tapi co-founder saya yang CEO, dia pun coding juga sih. Dia background-nya emang tech juga gitu. Oke. Jadi semuanya turun tangan coding, saya juga coding, semua coding di sini. Oke. Menarik tuh ya, bahwa emang ya jangan main di kandang sendiri sekarang, nih main di kandang. Betul, gitu. dan kalau mau dan benchmark ataupun sparring partnernya mungkin akan lebih kuat, sehingga kita mungkin akan tambah tahu apa kemampuan kita dan apa yang perlu kita kejar kayak gitu ya. Iya, benar-benar. Kerasa banget sih gapnya ya, kerasa banget gapnya. Dan di sana pun co-founder aku ya sering ngobrol-ngobrol sama startup lain di Silicon Valley. Strateginya gimana, kita harus gimana. Dan kalau nggak ada dia yang ngedrive strateginya ya, aku nggak bisa ngarahin tim di Indonesia untuk bisa eksekusi dengan yang kita butuhin di sana gitu. Kayak contohnya banyak ide-ide yang jauh lebih cepat muncul di sana ya dibanding di Indonesia gitu. Banyak knowledge tentang arah industri bakal kemana nih. Kayak misalnya tadi saya bilang ya, input konteks bakal makin gede ke depannya, bakal skala ratusan ribu sampai jutaan konteks window ya. Itu tuh baru kejadian sekarang nih, kurang lebih di 2025 gitu. Tapi co-founder aku karena dia di sana, immersed dengan kultur sana dan conversation di sana ya, dia udah tahu bahwa strategi industri bakal ke arah situ. Jadi nggak make sense di awal kita bangun pakai strategi yang berasumsi konteks window kecil gitu misalnya. Oke. Jadi kayak gitu yang ngebantu kita untuk bisa berkompetisi dengan pemain-pemain lain di sana gitu. Karena kita jadi punya strategi yang lebih tajam untuk berkompetisi di sana. Oke. Tapi sekarang berarti tadi ngomongin investasi segala macam, udah ada invest di sini atau masih modal sendiri nih? Udah, alhamdulillah udah. Oke. Jadi udah ada yang percaya tentang project ini gitu.